Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada pelajaran kita yang ke-11. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesempatan senantiasa untuk belajar dari sabdanya. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa menerapkannya, kemudian mewujudkan di dalam kehidupan kita dari hari ke sehari. Itu sebabnya saudara sekalian, kiranya sepanjang triwulan ini, apa yang sudah kita pelajari akan membekas di dalam hati kita dan kemudian akan terwujud dalam tindakan kita dari hari ke sehari. Itulah yang menjadi pengharapan kita semua. Dengan demikian nama Tuhan akan ditinggikan di tengah-tengah kita senantiasa. Sebelum kita akan membahas dari pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami sekalian senantiasa dituntun oleh Tuhan melalui sabda Tuhan. Anugerahkan kepada kami hati yang terbuka dan juga hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Tuhan, semuanya ini hanya karena kekuatan yang datang daripadamu. Kami serahkan seluruh pembicaraan kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu, dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang maha tinggi, kami sampaikan seluruh permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Pengkhotbah, pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Ayat-ayat ini berkenaan dengan ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibadah dalam kekristenan merupakan hal yang sangat-sangat penting. Ibadah itu mencakup dua bagian sebenarnya yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu aspek fisik atau sikap hati kita, sikap batin kita, dan itu selalu berkaitan dengan akal, kehendak, dan emosi kita. Aspek yang kedua adalah aspek rohani. Ini adalah aspek spiritual kita. Ibadah yang sejati mencakup seluruh kehidupan kita. Tidak dibatasi oleh ruang dan oleh waktu. Artinya, bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan yang memuliakan Allah dari hari ke sehari. Jadi boleh dikatakan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah yang sesungguhnya itu selalu melibatkan seluruh kehidupan kita, yaitu kehidupan dari hari ke sehari. Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang sedang kita kerjakan, seharusnya itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan, karena di dalam semua sisi kehidupan kita, kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, kita membaca, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara sekalian, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita, ibadah yang hanya luar saja, yaitu hanya memberikan persembahan kurban kepada Allah, seperti itu, atau hanya sekedar formalitas semata-mata, sedangkan hatinya menjauh dari Tuhan, atau hatinya jauh dari Tuhan, dinilai oleh firman Allah sebagai berbuat jahat. Nah,
Ayat ini juga mengajari kita, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, mendengar itu lebih baik. Boleh dikatakan mendengar berarti rindu mengerti kehendak Allah. Bukan hanya mengerti, tetapi mewujudkan di dalam kehidupan dari hari ke hari. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ayat ini memberitahu menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik, itu menunjukkan bahwa setiap kali kita datang untuk beribadah, tujuan yang pertama adalah mendengar suara Tuhan, untuk mengerti hati Tuhan, sehingga kita semuanya kemudian menerapkan dan mewujudkan dalam kehidupan dari saat demi saat, dari hari ke hari. Itu penting untuk kita pahami, supaya jangan kita dianggap jahat karena ibadah hanya secara formalitas semata-mata. Sedangkan hati kita sebenarnya tidak sedang beribadah. John Stott menyebut ada 3 alasan untuk beribadah. Kenapa ibadah itu penting? Yaitu karena 1, ibadah adalah kewajiban setiap manusia kepada Tuhan. Bahwa setiap orang di atas muka bumi ini seharusnya beribadah kepada Allah. Karena itu adalah kewajibannya. Kewajiban untuk mendengar firman Allah dan hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga di dunia ini akan mengalami kedamaian dan kesejahteraan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena setiap orang melakukan kewajibannya. Kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadah di sini yang dimaksudkan bukan ibadah yang bersifat formalitas, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Yang kedua, setiap orang Kristen adalah pendoa. Orang yang beribadah, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, selalu ada unsur doa. Karena kita semuanya adalah pendoa-pendoa. Maka ibadah itu sangat penting bagi kita sekalian. Ibadah ini adalah yang ketiga. Ibadah adalah kegiatan yang berlangsung terus, bahkan sampai kepada kekekalan. Diwujudkan mulai dari kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini. Karena ibadah itu sifatnya adalah abadi. Bukan hanya di bumi ini saja, tetapi pada waktu kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ibadah di hadapan hadirat Allah itu akan terus berlangsung. Tentunya bersama-sama dengan seluruh makhluk surgawi, para malaikat, dan semua penghuni surga. Saudara sekalian, mari kita perhatikan tentang ibadah yang benar. Sekali lagi, istilah yang dipakai di sini menghampiri untuk mendengar, sesuai dengan Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 tadi. Menghampiri untuk mendengar berarti datang dengan kerinduan untuk mengerti. Kerinduan untuk mengetahui, memahami, dan mengenal Tuhan Allah sendiri. Semakin kita mengenal Tuhan Allah, semakin kita percaya kepadanya, semakin kita akan mendengarkan firman-Nya, semakin kita rindu untuk menjalankan semua yang Tuhan firmankan untuk kita sekalian. Jadi ibadah yang benar itu
bukan hanya terpusat pada korban persembahan yang bersifat rutin, sebab hal ini dipandang jahat oleh Allah. Bukan hanya sekedar luar saja beribadah, tetapi seluruh kehidupan kita, bukan hanya pada waktu beribadah, tapi seluruh kehidupan dari hari ke hari merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah yang benar itu untuk mendengar firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya dituntut untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat persembahan, lewat pujian, lewat penyembahan saja, tetapi juga integritas kita sebagai umatnya. Berarti seluruh totalitas hidup kita adalah beribadah. Dengan demikian, tidak ada batasan ruang dan batasan waktu untuk beribadah. Di mana saja, kapan saja, apa saja yang kita kerjakan harus merupakan bentuk pujian, bentuk memuliakan Allah. Dan itulah sebenarnya ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Saudara sekalian, hidupmu adalah ibadahmu. Jagalah langkahmu, kata firman Tuhan. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi, pola ibadah yang benar bagi kita sekalian adalah mari kita menjaga langkah kita dan menghampiri Tuhan melalui ibadah adalah kerinduan kita untuk mendengar. Jagalah langkahmu dan menghampirilah untuk mendengar. Jadi, ibadah yang sesungguhnya itu bukan soal kemeriahan, bukan soal gaya, bukan soal persembahan yang besar, tetapi sikap hati, sikap hidup di dalam menjalankan firman Allah, menjalankan kehendak Allah dari hari ke hari. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, kita harus tetap memuliakan namanya. Itulah ibadah yang sebenarnya, karena hidupmu adalah ibadahmu. Ibadah yang sesungguhnya adalah aktivitas seluruh hidup kita yang dituntun oleh Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan dalam seluruh hidup kita adalah dalam rangka ibadah untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah tidak hanya terbatas pada ibadah formal kita, tetapi termasuk seluruh kegiatan kita dari hari ke hari. Baik makan, minum, dan seluruh kegiatan kita, semuanya dalam rangka memuliakan Allah. Saudara, ingatlah, hidupmu adalah ibadahmu. Kesimpulannya, ibadah itu adalah sebuah ungkapan syukur yang diberikan Tuhan kepada kita atas berkat yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian. Ibadah yang benar menyangkut seluruh keberadaan kehidupan kita. Jangan lupa, Tuhan Yesus bersabda, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya, tidak terbatas pada soal tempat, tidak terbatas soal waktunya, tetapi di mana saja kita menyembah Tuhan Allah kita,
dengan seluruh kegiatan kita, seluruh kehidupan kita, bahkan pikiran, hati kita, semuanya memuliakan Allah. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati. Jangan lupa, bukan tempat yang menentukan, bukan waktunya kapan, tetapi kehidupan kita yang menjadi penentu apakah ibadah kita berkenan kepada Allah atau tidak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kita sekalian dapat berbagi, sharing bersama tentang ibadah yang sesungguhnya. Kiranya semuanya ini membuka pikiran kita dan kemudian menjadikan ibadah kita semakin berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan memberkati kami dengan pelajaran yang indah. Kiranya pelajaran ini akan menolong kami supaya sungguh kami dapat menjalankan ibadah kami dengan benar dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.